Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arzak, NIM M121211092. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah migas yang mengenai petroleum system. Petroleum system, ulang anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arzak, NIM M1211092. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang mengenai mata kuliah migas yang mengenai petroleum system. Ah, petroleum system. Petroleum system merupakan konsep yang menyatukan beberapa elemen berbeda dengan proses geologi minyak dan bumi yang merupakan kondisi di mana akumulasi dari hidrokarbon di bawah permukaan bumi dapat terbentuk. Aplikasi dari konsep tersebut digunakan dalam melakukan kegiatan pencarian migas, yaitu eksplorasi yang merupakan kegiatan mencari dan menemukan sumber daya hidrokarbon di dalam suatu cekungan. Petroleum system meliputi gabungan antara elemen, yaitu Sorci rock, reservoir rock, dan cap rock, dan proses oil generatin, migratin, dan akumulatin. Elemen bantuan dan proses geologi dalam petroleum system. Ada beberapa komponennya. Yang pertama trap, seal atau caprock, dan reservoir, migration, dan sour rock. Trap jebakan. Keberadaan suatu reservoir yang mengandung hidrokarbon mengindikasi adanya trap atau perangkap yang mampu menahan hidrokarbon bermigrasi. Trap adalah suatu kondisi alam yang menjebak migas sehingga migas tidak dapat bergerak dan terakumulasi di dalam reservoir rock. Klasifikasi trap yakni ada perangkap struktur, perangkap stratigrafi, dan perangkap kombinasi. Perangkap struktur terjadi karena perubahan bentuk dan deformasi dari batuan seperti atiklim atau patahan trap yang berbentuk bulat dinamakan dom. Perangkap stratigrafi terbentuk akibat dari variasi fasies batuan menjadi impermeabel secara lateral. Contoh peak out dan rebound reef. Perangkap kombinasi. Contoh antiklim yang tererosi perangkap yang berasosiasi dengan kuba garam, saldong. Skema bentuk perangkap di reservoir yang sudah dijelaskan di dalam gambar. Ya, selanjutnya shell rock. Shell rock adalah batuan penutup atau sebagai tudung dari batuan reservoir yang di dalamnya terjebak dan terakumulasi hidrokarbon dari source rock. Shell rock adalah batuan yang memiliki sifat impermeable, tidak dapat mengalirkan fluida sehingga dapat menahan fluida hidrokarbon di dalam reservoir. Batuan yang bersifat impermeable seperti batu lempung, hydrit, dan garam. Reservoir adalah batuan porous dan permeable sebagai tempat terakumulasinya hidrokarbon dan air di bawah permukaan tanah yang memiliki satu sistem tekanan tertentu. Reservoir yang terisi hidrokarbon umumnya terbagi menjadi banyak lapisan. Jenis reservoir yang terdiri dari banyak lapisan disebut juga multi-layer. Umumnya batuan reservoir terbentuk dari batuan pasir dan batuan karbonat. Skema migrasi hidrokarbon dari source rock ke reservoir yang sudah terjelaskan di dalam gambar. Batuan reservoir. Batuan reservoir adalah batuan menjadi tempat terakumulasi hidrokarbon yang memiliki porositas dan permeabilitas yang baik.
Jenis reservoir umumnya batu pasir dan batu karbonat dengan porositas 15 sampai 30%, 30%, serta permeabilitas minimum sekitar 1 md atau mil dart untuk gas dan 10 md untuk minyak ringan. Batuan reservoir tidak hanya di batuan sedimen, saat batuan beku yang memiliki rekahan dapat menjadi tempat terakumulasi minyak dan gas bumi. Batuan reservoir dan hidrokarbon migrasi. Ada 4 poin. Yang pertama, migrasi adalah proses transportasi atau perpindahan gas dan minyak dari batuan sumber menuju reservoir. Proses migrasi berawal dari migrasi primer, yakni transportasi dan show rock ke reservoir secara langsung. Dan selanjutnya lalu diikuti oleh migrasi sekunder, yakni migrasi dalam batuan reservoir itu sendiri. Migrasi melibatkan rock properties dan fluid properties, antaranya porositas, permeabilitas, tekanan kapiler, gradien suhu dan tekanan dan viskositas. Migration. Migration. Migration adalah proses perpindahan fluida hidrokarbon yang menjauhi sorok. Migrasi ini disebabkan oleh penguburan atau burial, pemataan atau compounding, serta peningkatan volume yang berasal dari maturation dan gravitation separation. Karena hidrokarbon yang terbentuk di soil rock umumnya akan bergerak di daerah bertekanan lebih rendah. Proses migrasi ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Pertama, primer, proses perpindahan hidrokarbon dari sorok ke batuan reservoir lapisan penyalur rear bed. Sekunder, proses perpindahan hidrokarbon dari lapisan penyalur rear bed ke tempat akumulasi migas. Tersier, proses perpindahan hidrokarbon dari tempat akumulasi migas ke lapisan batuan yang berada di atas. Hal ini terjadi akibat gejala tektonik berpetahan yang dapat menyebabkan pekan pada kaprok. Soil rock. Soil rock adalah kelompok batuan shale atau batuan karbonat yang berwarna hitam hingga coklat, memiliki kadar organik kerogen yang tinggi dan mampu menghasilkan migas. Kerogen adalah bahan-bahan organik yang dapat menghasilkan migas. Batuan ini dianggap sebagai soil rock jika mengandung material organik yang mencukupi setidaknya 0,5% organik karbon dan 100 ppm material organik yang dapat terekstraksi oleh solvent. Untuk memastikan apakah soil rock tersebut potensial mengandung minyak dapat analisa dengan proses pyrolysis dengan meningkatkan temperatur pada sampel batuan atau metode Roche-Eval, sehingga soil rock dapat diidentifikasi pada waktu proses pemboran berlangsung. Batuan induk atau soil rock. Soil rock atau batuan induk definisi singkatnya adalah batuan yang dapat menghasilkan hidrokarbon atau minyak dan gas bumi. Jadi dari endapan sedimen kaya akan material organik dari lipid hewan dan tumbuhan mati jutaan tahun lalu yang terendapkan dengan baik, yang dapat menghasilkan minyak dan gas bumi ketika endapan tersebut tertimbun dan terendap terpanaskan. Bahan-bahan organik yang dapat menghasilkan minyak dan gas bumi yang terdapat di dalam endapan sedimen dikenal dengan kerogen. Sel batuan lempung atau serpi yang keras merupakan jenis batuan yang biasa menjadi soil rock dalam petroleum system. Kesimpulan, petroleum system merupakan konsep terpadu yang menjelaskan bagaimana akumulasi hidrokarbon terbentuk di bawah permukaan bumi. Konsep ini sangat penting dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi karena menggabungkan elemen-elemen kunci dan proses-proses geologi yang harus terjadi pada waktu yang tepat untuk membentuk cadangan hidrokarbon yang dapat dieksploitasi. Keberhasilan membentuk cadangan hidrokarbon sangat tergantung pada keberadaan semua elemen dan proses atas pada waktu dan tempat yang tepat. Ketiadaan salah satu komponen akan menyebabkan tidak terbentuknya akumulasi hidrokarbon yang konversial. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif tentang
petroleum sistem menjadi dasar penting dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan dan mengembangkan cadangan minyak dan gas bumi. Ya, itulah PPT saya yang mengenai migas yang 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 berkaitan tentang petroleum system. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.